Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pengajaran sekolah minggu HKBP Legend Suprapto. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kakak tidak sendiri. Ada kakak kita yaitu Kak Opel, Kanita. Ada juga abang dan kakak pemusik. Ada kakak Ruth, ada Bang Indra, dan ada Bang Otniel. Baik adik-adik, untuk mensyukuri kasih Tuhan pada hari ini, kita angkat satu pujian. Apa lagunya Kak? Kita mau nyanyi lagu L-O-V-E Love. Oke, kita nyanyi lagu L-O-V-E Love. Abang dan kakak pemusik. Tuhan itu tidak pernah berakhir, kasihnya selalu baru setiap hari. Sekarang kita mau apa ini Kak Opel? Kita mau doa pembuka dulu Kak. Oh iya, doa pembuka. Tetapi sebelum doa pembuka, kita akan bernyanyi dulu satu lagu. Apa judulnya Kak? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk abang dan kakak pemusik. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan buat semua kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Secara khusus kepada adik-adik kami sekolah minggu bersama dengan mama papa, abang adik, opung,
dan semua keluarga yang boleh dikasihi pada hari ini. Kami berterima kasih boleh bertemu kembali dalam pengajaran Sekolah Minggu HKBP Legend Suprapto. Ya Tuhan, pada acara pengajaran Sekolah Minggu pada hari ini, biarlah kiranya Engkau yang memimpin supaya boleh berjalan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Opel, tadi pagi pas bangun tidur malas enggak? Males banget Kak, ngantuk. Malas ya? Kalau Kak Yunita? Semangat dong Kak. Semangat, iya harus semangat. Kalau adik-adik sekolah minggu semangat enggak? Pasti semangat, tidak boleh malas, tidak boleh malas. Karena Tuhan setiap hari memberikan yang terbaik bagi kita. Memberikan matahari yang terbit, memberikan kasihnya juga kepada kita. Dan kita selalu disayang. Nah, karena Tuhan itu begitu baik, kita angkat lagi lagu pujian pada sekarang ini. Kita nyanyi apa Kak? Kita nyanyi lagu Sayang Disayang. Terus apa lagi Kak Yunita? Dari terbit matahari. Iya, dari terbit matahari. Satu lagi apa? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Baik, yuk abang dan kakak pemusik. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih insan. Tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhan pada minggu yang lalu tentang apa ya? Ingat nggak Kak Ovel? Tentang apa ya Kak? Ingat nggak Kak Yunita? Tentang apa Kak? Nah, kalau kakak ingat nih,
firman Tuhan minggu yang lalu yaitu tentang menghormati pemimpin. Pemimpin itu tentunya orang yang terpilih dan biasanya orang yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik, kalau di rumah yang pemimpin kita itu siapa? Di rumah ada mama dan papa. Karena orang-orang yang memimpin kita itu orang yang menyayangi kita, maka kita juga harus patuh dan taat. Jadi di rumah harus taat dan patuh kepada mama dan papa. Ada lagi kalau di rumah Kak, siapa? Kalau di rumah ada kakak dan abang. Ada kakak dan abang, ada lagi sayang banget sama kita. Siapa Kak Yunita? Ada opung. Iya, ada opung, ada siapa lagi? Ada tante, ada nantula enggak ya? Ada. Ada. Nah, semua orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita. Nah, kemudian kalau pemimpin di gereja siapa? Siapa Kak? Kalau di gereja ada pendeta, Kak. Iya, ada pendeta, ada juga sintua. Ada siapa lagi Kak Yunita? Ada kakak dan abang sekolah minggu. Iya benar. Ada pendeta, ada sintua, ada abang dan kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik kalau di sekolah ada siapa? Benar, ada kepala sekolah. Ada siapa lagi? Bapak dan ibu guru, benar sekali. Nah, terus yang lebih luas lagi, kalau di negara kita ini ada pemimpinnya. Siapa? Ada? Siapa Kak? Ada bapak presiden. Ada Bapak Presiden. Kemudian kalau di wilayah rumah kita, di sekitar kita, ada siapa ya Kak Ovel? Ada RT sama RW, Kak. Iya, ada RT sama RW. Nah, sekarang Kakak mau tanya nih satu nih. Kalau di jalan, kemudian yang memimpin lalu lintasnya, yang mengaturnya, ada siapa? Siapa? Yang kelas kecil tahu nggak? Benar, ada Pak Polisi. Iya, adik-adik sekolah minggu HKBP Legend Suprato, pintar. Nah, itu tentang firman Tuhan minggu yang lalu. Tapi ada hafalannya juga loh Kak Ovel. Iya ada, Kak. Ada hafalan. Kalau kira-kira hafalan untuk kelas apa aja sih Kak Yunita? Ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah, sekarang kalau untuk kelas kecil, siapa sih kira-kira yang tahu nih Kak Yunita? Kita coba kakak atau abang pemusik kita, Kak. Coba, yuk kita tanya sama Karut, boleh nggak? Karut coba deh, Karut tahu. Kalau dari kelas kecil, itu dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hore, Kak Ruth, pinter, hebat. Sekarang untuk kelas tengah, siapa nih yang bisa nih Kakak? Boleh nggak Kak? Aku Kak Opel bisa, Kak. Oh, Kak Opel bisa. Iya, ayat hafalan kelas tengah itu dari Ibrani 13 ayat 7. Hormatilah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyatakan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka, Kak. Ya Kak Opel juga hebat. Satu lagi untuk kelas besar. Ini Kak Yunita pasti tahu nih. Soalnya dari tadi Kak Yunita sebenarnya udah mau bilang tahu. Coba kalau kelas besar bisa nggak ya? Bisa dong, Kak. Oke Kak Yunita. Kelas besar itu ayat hafalannya dari Roma 13 ayat 2. Bunyinya, sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapat hukuman atas dirinya sendiri. Kak Yunita juga hebat. Tapi nggak kalah hebatnya adik-adik sekolah minggu semua yang sudah kirim foto, video, udah mengikuti pengajaran sekolah minggu. Kakak semuanya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hebat menghafalkan semua ayat hafalan yang disampaikan kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah,
sebentar lagi kita juga akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik udah pegang masing-masing Alkitabnya ya, disiapin ya. Nah sebelum pengajarannya firman Tuhan hari ini kita dengar, kita nyanyi dulu. Apa nyanyi kita Kak Ovel? Kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi ya Kak Yunita ya. Oke, Kak. Kita nyanyi yang kencang supaya adik-adik semua juga ikut nyanyi dengan kencang, dengan semangat. Oke, abang dan kakak pemusik. Adik-adik udah siap dengar firman Tuhan? Kalau udah siap, Alkitabnya dipegang dulu. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Karena Tuhan menyertai kami dari mulai bangun tidur sampai kami ada untuk bersekolah minggu. Tuhan terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang ajari kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, tidak lari-lari, tidak sambil teriak-teriak. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar dan kami mengerti. Roh Kudus mengajari kami untuk supaya tetap taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk baik, lalu telinganya dibuka, yang rambutnya udah mulai panjang karena belum dipotong, boleh geser-geser dulu. Nah, kita akan mulai, kita buka dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Udah belum? Kak Eli tungguin, hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita begini ya aturannya ya. Yang kelas besar dan kelas tengah kita akan membaca yang ayat ganjil. Oh gini deh, yang perempuan aja deh. Yang perempuan kita baca yang ganjil, yang laki-laki kita baca yang genap. Bisa ya? Yang ganjil perempuan berarti itu 1, 3 dan seterusnya. Lalu yang laki-laki yang genap 2, 4 dan seterusnya. Oke? Oke, Kak Eli akan baca judulnya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Laki-laki. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayo ayat 6. Laki-laki, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. 9 perempuan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. 15 perempuan. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Terakhir 16 laki-laki. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya hari ini. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 1-16 tentang apa ya? Tentang Kain dan Habel. Iya, temanya hari ini adalah menaati perintah Tuhan dari titah yang ke-6 dengan cara bagaimana? Mengasihi saudaramu, terutama yang dekat rumah, yang ada di rumah. Siapa itu? Kakak, adik, dan abang. Nah, sekarang ayo kita sama-sama dengarkan tentang firman Tuhan hari ini. Kak Eli mau ingetin dulu, masih ingat keluarga pertama yang diciptakan Allah di dunia ini? Ayo siapa? Siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Pinter, dia adalah Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa waktu itu melakukan dosa. Kan tadinya dia tempatnya di Taman Eden ya. Lalu dia melakukan kesalahan. Lalu Allah hukum dia. Dia turun ke bumi. Nah waktu dia di bumi, dia akhirnya punya anak. Ada 2 anaknya. Siapa namanya? Yang pertama namanya Kain. Yang kedua namanya Habel. Adam dan Hawa sangat mengasihi Kain dan Habel. Anak pertamanya dan anak keduanya. Dirawat sampai besar. Akhirnya adik-adik tahu apa pekerjaan mereka? Kain akhirnya menjadi seorang petani yang handal. Lalu Habel dia beternak. Nah adik-adik, setiap kali mereka harus memberi persembahan pada Tuhan. Sesuai dengan pekerjaannya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil taninya. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi ingat ya, sebagian dari hasil taninya. Lalu Habel mempersembahkan apa? Habel mempersembahkan kambing domba yang tambun, yang besar, yang sehat, yang paling baik dia punya. Diserahkan kepada Tuhan. Dan katanya Alkitab bilang ada lemak-lemaknya, berarti itulah yang paling baik. Lalu yang kedua apa? Sikap mereka waktu mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau Kain tuh kayaknya gimana gitu mukanya ya, coba lihat gambarnya tuh. Tapi kalau Habel dia sangat tunduk, dia sangat taat, dia memberi dengan sepenuh hati. Dan ingat adik-adik, Allah menyukai persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati yang paling baik. Dan Allah menerima persembahan siapa? Pintar. Allah menerima persembahannya Habel. Kenapa? Karena Habel memberikannya dengan hati yang tulus, lalu memberikan yang paling baik dari yang punya. Apa tadi? Kambing, domba yang besar, gemuk, tambun, sehat. Tetapi punya Kain, Allah menolak. Kenapa? Karena diberikannya hanya sebagian saja.
Nah, adik-adik sebenarnya bukan karena sebagiannya itu, tapi karena Kain memberikannya dengan hati yang tidak tulus dan bukan dari yang terbaik. Berbeda ya sama Habel tadi ya. Karena itu adik-adik, karena persembahan yang gak diterima, Kain jadi sangat marah sekali. Dia iri sama Habel. Kok punya adikku diterima sama Allah, kok aku enggak? Nah, dia berpikir gimana caranya dia membalas kemarahannya, dia membalas sakit hatinya sama Habel. Dia mereka-reka yang jahat. Tahu nggak adik-adik reka-reka itu? Dia berpikir bagaimana cara mencelakai, bagaimana cara menyakiti adiknya. Dibawa pergi jauh, di situ dia marah. Sampai akhirnya dia pukul Habel. Wah, jahat ya, sakit kan kalau dipukul. Allah tahu adik-adik, Allah tahu apa yang Kain lakukan terhadap Habel. Waktu Allah tahu, Allah tanya, hei Kain, di mana adikmu? Dia malah bohong, dia nggak terus terang. Itu lagi kesalahannya. Dan akhirnya Allah menghukum Kain karena sudah jahat sama adiknya. Allah usir dia pergi jauh dan akhirnya Kain pergi jauh. Adik-adik, Allah tidak suka yang jahat, tapi Allah mengasihi semuanya. Allah juga mengasihi Kain. Jadi meskipun Kain sudah dihukum diusir, Allah janji akan tetap menjaga Kain dimanapun dia berada. Satu lagi nih, jadi apa sih yang Allah inginkan dari kita? Allah menginginkan kita, saya dan kamu, adik-adik sekolah minggu jadi anak yang penyayang. Penyayang buat siapa? Buat semua orang. Bisa jadi teman, bisa jadi sahabatan, buat siapa saja. Bisa buat teman di tempat main boleh. Tapi yang paling penting seperti cerita kita hari ini, adik-adik boleh menjadi anak yang baik, menjadi teman yang baik, jadi sahabat yang baik buat adik, buat kakak, buat abang di rumah. Nah, coba sekarang kita lihat satu contoh nih. Adik-adik boleh tebak ya. Misalnya ada kakak pukul adiknya, itu kira-kira mencintai enggak? Oh ya enggak, betul. Kalau misalnya adiknya tendang abangnya, itu sayang enggak? Oh enggak sayang dong. Kalau ada kakaknya jambak rambut adiknya, karena rambutnya kepanjangan kali ya, boleh. Itu namanya juga nggak sayang. Itu tidak boleh, sama seperti Kain lakukan terhadap Habel, itu nggak boleh. Itu tadi ya. Sekarang yang kelas besar Kak Eli tanya nih. Ceritanya tadi kan sebenarnya sampai Kain membunuh Habel. Kita mungkin tidak melakukan itu, nggak bunuh, nggak langsung. Tapi kita bisa membunuh, namanya itu membunuh karakter. Seperti apa ya? Gosip. Siapa pernah gosip? Gosip, ngata-ngatain orang. Misalnya gini, dia kan badannya gemuk, padahal dia badannya kurus. Dia kan bisa tersinggung kan, orang dia gemuk kok dibilang kurus. Atau dibilang, dia kan kulitnya hitam, padahal dia kulitnya putih. Itu gak boleh. Dan ada yang lebih jahat dari situ. Dia gak melakukan lalu dikatain. Itu nggak boleh, itu namanya membunuh pribadi, membunuh karakter. Itu dilarang sama Tuhan. Nah adik-adik, hal-hal yang begitu kadang-kadang kita lupa. Oh aku kan nggak membunuh, aku nggak melanggar titah ke-6. Padahal itu sudah melanggar. Jadi apa yang harus saya dan kamu lakukan? Satu, jadi sahabat. Buat siapa? Buat orang di rumah terutama. Misal ada adik di rumah. Ada pasti. Adiknya lagi main sendirian, gak punya teman. Ya udah ditemenin dong, diajak main sama-sama. Lalu kalau adiknya mama suruh, ayo kita rapikan rumah dulu, bersih-bersih. Lalu bukannya, kamu kan yang disuruh terus dilewein. Bukan, tapi ayo kerjakan sama-sama. Aku ngepel, kamu cuci piring gitu ya. Lalu kalau ada mainannya yang belum rapi, supaya cepet rapi. Ayo kita bersahabat, kita rapikan mainannya sama-sama. Nah, lalu untuk kelas besar apa? Jaga mulutnya. Seperti tadi ya, kita mungkin tidak bisa membunuh secara fisik, tapi kita membunuh karakternya, mengganggu hatinya, melukai hatinya. Jadi jangan buat seperti itu. Jaga mulut, jaga kata-kata, bikin perkataan yang menyenangkan hati teman-teman. Menyenangkan hati saudara di rumah, adik, kakak, dan abang. Itu firman Tuhan kita hari ini. Jadi ingat, Allah mau kita menaati hukum yang ke-6. Jangan membunuh secara fisik ataupun membunuh dengan yang lainnya. Nah, buat kita semua, PR-nya kita punya ayat hafalan lagi ya. Kita bagi 3.
Kelas kecil, kelas tengah, lalu kelas besar. Kelas kecil kita mau hafal dari hukum Taurat yang ke-6. Kita sama-sama ya. Kelas kecil mulai dari kelas Kana A sampai Sion B. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Sekarang kelas tengah, mulai dari Nazaret sampai kelas 2 aja. Ya, kelas Betania. Dari hukum Taurat yang ke-6 tapi bahasa Batak. Ayo kita sama-sama. Patik, paonopon, unang, ho, mamunu. Pintar. Sekarang yang ketiga dari kelas besar. Kelas besar mulai dari kelas Yeriko sampai kelas 6. Itu adalah maksud dari hukum Taurat yang ke-6. Maksud dari hukum Taurat ke-6, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Gitu ya, jangan lupa dihafal adik-adik, firman Tuhan selesai, hafalannya sudah dikasih, dihafal lalu dikirim. Sekarang kita mau tutup, mari kita berdoa, Alkitab ditutup, lalu duduk bagus, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk menaati hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Biarlah kami Tuhan bisa melakukannya dengan baik, mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi terutama saudara kami di rumah, abang, adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan ajari kami supaya boleh melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sekarang ada di rumah. Jika mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang memberkati mereka. Jika mereka sedang dalam keadaan susah hati, Tuhan juga yang menjagai mereka. Tuhan, kami mau biarpun kami masih ada di rumah, sekolah minggu di rumah, Tuhan tetap menjagai kami sehingga nanti waktunya kami boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu bersama-sama. Kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati setiap orang yang bekerja di sana, baik pendeta, sintua, juga yang lainnya kakak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh melayani dengan baik. Kalau gereja kami sudah boleh membuka ibadah, Tuhan juga yang jaga setiap jemaat yang boleh hadir. Tuhan jaga juga setiap pemimpin negara kami dari mulai yang paling rendah sampai yang tertinggi presiden. Tuhan menjaga mereka supaya boleh menjaga negara kami, mengatur negara kami dengan baik. Terlebih lagi kami berdoa buat setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan jagai kesehatan kami, Tuhan jagai kami satu persatu sehingga kami boleh tetap setia memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau lanjutkan kelas sekolah minggu kami, Tuhan yang sertai kami sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus di atas segalanya, ampuni segala kesalahan yang sudah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sewaktu kami mendengarkan firman Tuhan, sewaktu kami memuji Tuhan, biarlah kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti biasa untuk aktivitas kita hari ini akan dibagi dalam 3 horong. Horong atau kelas. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Sekarang kita mulai dari kelas apa nih? Kak Opel, kita mulai dari kelas apa coba? Kelas besar aja dulu Kak. Kelas besar. Berarti dari saya dong? Iya. Oh iya. Kita mulai dari kelas besar ya. Untuk kelas besar, aktivitasnya pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Firman Tuhan tadi tentang titah keberapa ya Kak Yunita? Bang titah ke-6 Kak. Titah ke-6. Untuk kartonnya ini boleh kita bagi 2. Ini boleh bagi 2, tapi boleh juga kita pakai semua yang ini ya. Boleh kita pakai semua, boleh dibagi 2. Boleh pegang sebentar, Kak. Iya, sekalian ya. Nah, ini nanti akan kita lipat dan kita jadikan seperti buku. Nih, kita lipat, jadinya seperti buku. Kemudian nanti
di depannya akan kita tulis titah ke-6. Jadinya nanti akan seperti ini. Titah ke-6. Nah, kemudian kita buka untuk lembar berikutnya. Di sebelah sini kita akan menuliskan apa saja kehendak Allah yang harus kita turuti sesuai dengan titah yang ke-6. Jadi boleh kita pilih ada beberapa. Kalau di sini kakak ada 6 untuk di sini ya. Nah, kemudian kamu tuliskan masing-masing satu. Tuliskan masing-masing satu dan itu nggak boleh hanya ditulis aja. Kita juga harus komitmen, kita juga harus mau untuk melakukannya. Supaya kita mau melakukannya, kita harus berjanji. Maka di sini untuk lembar selanjutnya ini akan kita tulis aku akan melakukannya. Makasih Kak. Nah, itu untuk kelas besar. Sekarang untuk kelas tengah. Yuk Kak. Jadi untuk kelas tengah itu kita mau buat gantungan salib seperti ini. Bahan-bahan yang dibutuhin juga sama. Ada kertas karton, terus ada kertas origami juga. Terus kita butuhin tali, tapi talinya dikit doang. Terus ada pen atau boleh pakai spidol. Ada double tip atau adik-adik kalau nggak ada double tip juga boleh pakai lem. Terus kita butuh gunting, kita butuh penggaris. Pertama-tama adik-adik harus bentuk salibnya dulu di kertas kartonnya. Digunting ya Kak? Iya, Oh, habis selesai digambar, digunting bentuk salib. Kalau udah jadi bentuk salib kayak gini, adik-adik boleh Boleh bentuk pakai kertas origami Kak? boleh Kak, Boleh diwarnai juga? boleh. Oh iya. Terus adik-adik boleh bentuk-bentuk origaminya, terserah adik-adik mau bentuk apa. Kalau kakak di sini pakai bentuk hati. Jadi di bentuk hati ini nanti adik-adik tulis nama teman-teman yang adik-adik kasihi. Terus di bawahnya juga ada nama-nama lagi, tapi boleh beda bentuk juga. Itu nama yang di apa, bawah Kak? ini itu nama-nama teman-teman adik-adik yang suka usil gitu. Terus di atas bentuk hati ini adik-adik tulis aku sayang. Baru nanti di sininya kan yang bentuk hati yang teman-teman yang adik-adik kasihi. Terus di bawahnya bentuk love ini adik-adik tulis lagi aku mau memaafkan kamu. Di bawahnya ditulis lagi nama teman-teman yang suka usil, yang suka jahil gitu. Sekarang untuk kelas kecilnya Kak Opel. Kalau buat kelas kecil, kita akan bikin bentuk gantungan, bentuk hati seperti ini. Nah, kalau bahan-bahannya sama juga, pakai karton, bisa pakai karton, pakai kertas HVS juga nggak apa-apa, pakai kertas origami juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya kita butuh gunting sama pita sama ballpoint, itu aja kok. Terus nanti caranya itu kartonnya ini kita bentuk jadi bentuk hati. Terus kalau udah kita bolongin di sebelah sini-sininya untuk dijadiin tempat talinya supaya bisa digantung. Terus kalau udah kita tulis di tengahnya ini, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, isi dari kertas ini, kreativitas ini ada nanti di lagu setelah ini bakal kita nyanyiin, makanya adik-adik pasang telinganya semuanya biar bisa denger apa yang bisa dari lagunya ya. Itu Kak untuk kelas kecil. Nah adik-adik, demikian ruang kreativitas kita pada hari ini. Semoga nanti adik-adik mengerjakannya dengan semangat, dengan sukacita. Adik-adik, pengajaran sekolah minggu kita pada hari ini telah usai. Dan sekarang kita akan bernyanyi
sebelum doa penutup. Lagunya adalah KASIH, kasih. Dan seperti yang disampaikan Kak Opel tadi, bahwa lagu ini adalah lagu untuk kreativitas kelas kecil, Kak. kelas kecil. Jadi isinya nanti, isi lagu ini itu yang akan dituliskan di kreativitas kelas kecil. Baik, kita bernyanyi, kakak dan abang pemusik. Sekali lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Di rumah aja. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.